Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan live ya, secara langsung akan membahas atau belajar bersama terkait tentang soal uji kompetensi. Pada kesempatan malam ini spesial ya, pada video kali ini spesial kita bisa langsung berinteraksi secara langsung. Bagi teman-teman yang sudah menanti mulai tadi sore ya, akhirnya kita bisa mulai. Yuk siapkan, kita mulai belajar bersama pada kesempatan kali ini. Temanya adalah terkait tentang soal KMB ya, soal keperawatan medikal bedah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal keperawatan medikal bedah. Oke, yuk sudah siap semua teman-teman pada malam ini? Yuk sambil lalu disiapkan dulu alat tulisnya, mungkin nanti ada soal-soal menghitung, silakan kita siapkan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, silakan bisa absen dulu teman-teman di sini dari kota mana saja. Langsung saja ketik di kolom komentar ya, dari mana saja. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengambil video ini langsung dari kota Malang. Ya, apa yang ada juga ada dari Malang, teman-teman yang ada di sini. Oke, saya siapkan dulu materinya sambil menunggu teman-teman yang lain. Oh iya, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung atau menemukan video ini atau channel ini, subscribe channel Perawat Online, karena setiap minggunya nanti akan ada live seperti ini untuk membahas soal-soal UKOM, ya, untuk persiapan UKOM yang akan sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya, jadi kita bisa belajar bersama. Kebetulan ini dipersembahkan dari Sakti Institute, merupakan bimbingan belajar. Salah satunya ada kelas UKOM di sana ya. Mungkin juga ada teman-teman yang alumni atau bahkan para peserta yang sudah ikut kelasnya kemarin. Semoga nanti di UKOM periode kali ini bisa kompeten semuanya tentunya. Oke, silakan absen dulu sambil saya cek ya. Dari Jawa Timur ada? Di luar Jawa mungkin silakan bisa menuliskan dulu di kolom komentar, kita saling menyapa, saling berkenalan. Oke, atau mungkin bisa ajak teman-temannya untuk segera bergabung di channel ini. Tinggal klik saja atau bagikan aja link yang Anda temukan di sini langsung. Saya nanti akan tuliskan di deskripsi ya. Silakan bagikan link yang ada di deskripsi ini ke teman-teman lainnya supaya bisa ikut bergabung juga pada kelas malam ini. Oke, yang punya IG, yang punya Instagram, yuk follow akun Instagram kami yaitu di @saktiainstitute ya. Nanti di sana juga akan ada banyak penjelasan atau tips trik terkait UKOM, kemudian contoh-contoh soal dan bagaimana cara membahasnya ya. Kemudian seputar tentang Sakti Institute itu apa. Kalau kepo silahkan kunjungi saja Instagramnya atau langsung masuk ke websitenya di www.saktiainstitute.com ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bisa kita mulai ya, supaya tidak terlalu malam. Oke, baik, sebelum dimulai kita langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberi kelancaran pada pembelajaran malam ini. Semoga semuanya lancar, materinya bisa terserap, dan itu menjadi bekal teman-teman semuanya yang akan mengikuti UKOM periode kali ini ya. Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Nah, soal pertama. Nah, yuk sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Nanti teman-teman bisa langsung menjawab ya. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Yang pertama yaitu seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di ruang jantung dengan diagnosis gagal jantung. Tiba-tiba mengeluh sesak nafas. Nah, sesak nafas dan dyspnea. Tekanan darahnya 100/90, frekuensi nadinya 104 kali per menit, suhunya 38,5, frekuensi nadi 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan pertama yang segera Anda lakukan? Nah, opsi A, memberikan oksigen.
Opsi B mengukur kembali tekanan darah. Opsi C meminta klien nafas dalam. Opsi D memposisikan pasien dengan mengangkat kepala tempat tidur. Atau opsi E melakukan pemeriksaan EKG. Oke. Yuk, coba teman-teman bisa mencoba menjawab dulu. Kira-kira apa jawaban pada soal nomor 1 ini? Langsung saja ketik di kolom komentar 1A atau 1B atau 1C atau 1D atau 1E. Oke, yuk silakan. Oke, bagi teman-teman yang pernah mengikuti kelas bimbel kami, yuk sambil lalu kita coba lagi dengan menggunakan jurusnya. Ya, menggunakan keluhan KKL baru kemudian kita tentukan jawabannya. Oke, yuk coba kita kasih waktu 2-3 menit, silakan teman-teman coba menjawab. Hati-hati ya, pertanyaannya adalah apakah tindakan pertama yang segera Anda lakukan. Nah, tindakan pertama itu adalah yang perlu teman-teman garis bawahi pada soal nomor 1 ini. Oke, kira-kira apa jawabannya? Apakah memberi oksigen, ataukah mengukur kembali tekanan darahnya, atau mengajarkan pasien nafas dalam, atau memposisikan pasien, atau langsung melakukan pemeriksaan EKG? Oke. Oke ya, langsung kita bahas. Nah, sekarang kita coba membedah soal nomor 1 nih, atau soal pertama pada malam ini. Oke, seorang laki-laki usianya 25 tahun itu dirawat di ruang jantung. Dengan diagnosis gagal jantung, tiba-tiba mengeluh sesak dan dyspnea. Nah, keluhannya berarti adalah pasien yang usianya 25 tahun ini, dia mengeluh sesak dan dyspnea. Kita lihat di sini, kemudian TTV-nya sudah ada. Pertanyaannya adalah tindakan pertama. Nah, pasien mengeluh sesak dan dyspnea. Kira-kira tindakan pertamanya apa? Hati-hati jangan terkecoh. Ya, pertanyaan adalah tindakan pertama, berarti yang segera Anda lakukan. Yang segera Anda lakukan, hati-hati. Ya, pertanyaannya adalah yang segera Anda lakukan. Jadi, jawabannya apa? Tentunya mungkin hati-hati jangan terkecoh dari opsi A. Opsi A adalah memberikan oksigen, karena pasiennya sesak. Ya, pasien sesak memberikan oksigen benar, tapi apa yang sebelum Anda melakukan pemberian oksigen, apa yang Anda lakukan? Nah, itulah jawabannya. Jangan langsung memberikan oksigen, karena pertanyaan adalah tindakan pertama. Ya, atau yang segera Anda lakukan. Kira-kira apa? Pasien sesak kira-kira dilakukan apa sebelum pemberian oksigen? Oke, tepat sekali ya, jawabannya adalah opsi D, ya, yaitu adalah memposisikan pasien semipolar, ya, atau apa? Atau mengangkat kepala tempat tidur yang agak lebih tinggi, atau semipolar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan ekspansi paru, harapannya sesaknya bisa berkurang. Nah, kemudian baru kita bisa beri kolaborasi dengan tambahan pemberian oksigen. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, ya. Oke. Oke ya, jadi kompeten teman-teman yang menjawab opsi D pada soal pertama ini. Oke ya, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan ini. Silakan apabila ada yang belum paham atau ada yang dirasa kurang jelas di sini, kita belajar bersama, sharing bersama. Langsung saja ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti akan ada tim kami yang akan memberikan balasan terkait mungkin ada pertanyaan atau saran atau sanggahan dari teman-teman. Oke. Ya, jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah yang opsi D, yaitu memposisikan pasien. Oke, bisa kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 1 clear? Oke ya, bisa kita lanjut. Oke. Oke, soal berikutnya. Nah, soal nomor 2, teman-teman.
Seseorang perempuan usia 45 tahun dirawat di ruang bedah, terpasang gips di lengan kanan dengan keluhan nyeri di pergelangan tangan kanan ketika digerakkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, kemudian frekuensi nadinya 80 kali per menit, frekuensi napasnya 24 kali per menit, dan suhunya 37,8 Celcius. Apakah tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? Ya, A. Mengangkat lengan, B. Mendokumentasikan temuan, C. Anjurkan klien nafas dalam, D. Periksa adanya parestesia dan kelumpuhan lengan kanan, atau E. Kolaborasi pemberian golongan obat opoid. Nah, kira-kira apa jawaban pada soal nomor 2? Yuk teman-teman kita coba menjawab dulu. Oke, pertanyaannya masih berhubungan dengan tindakan keperawatan pertama. Saya harap teman-teman bisa belajar dari soal pertama lagi, yang awal tadi, sehingga tidak salah lagi dalam memilih jawaban pada soal nomor 2 ini. Oke, kira-kira apa jawabannya? Tindakan pertama, ini pasiennya di ruang bedah terpasang gips di lengan kanan. Nah, oke yuk silakan. Oke, selamat datang teman-teman yang mungkin baru bergabung. Oke, sekarang sudah soal nomor 2, yuk langsung saja. Teman-teman yang baru bergabung bisa mencoba menjawab soal pada nomor 2 ini. Oke, semoga masih tetap semangat meskipun malam-malam. Semoga tidak ngantuk. Masih sekitar jam 7 ya, jam 7 malam. Oke, coba kita coba dulu teman-teman menjawab. A, B, C, langsung aja nomor 2A atau nomor 2B, nomor 2C, 2D atau 2E ya. Oke. Oh ya, untuk soal UKOM itu kan ada 180 soal. Nah, 180 soal dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi paling tidak teman-teman itu minimal harus menjawab satu soal dalam 1 menit. Nah, itu ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung di kelas UKOM tentunya tahu tips triknya supaya tidak sampai 1 menit atau tidak sampai 180 menit teman-teman bisa kompeten ya. Penasaran? Tanya aja pada teman-teman yang sudah pernah join di kelas bimbel kami. Oke, sekarang kita bahas. Nah, oke, kita lihat apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Oke, kita bahas, kita analisis soal pada nomor 2 ini. Ada pasien di ruang bedah terpasang gips di lengan kanan. Keluhannya nyeri di pergelangan tangan ketika digerakkan. Nah, di pergelangan tangannya nyeri. Ya, pergelangan tangan berarti ini nyeri. Sedangkan dia terpasang gipsnya di area lengan sini. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya sekian, nadinya masih dalam batas normal, PR-nya agak sedikit meningkat, suhunya agak meningkat ya, karena mungkin ada efek dari nyerinya. Kemudian pertanyaan ada tindakan pertama, lagi-lagi tindakan pertama. Ya, tindakan pertama berarti adalah tindakan yang teman-teman harus segera lakukan. Kira-kira apa? Mengangkat lengan, mendokumentasikan, tentunya tidak mendokumentasikan ya, karena dokumentasi biasanya dilakukan di akhir. Apakah disuruh nafas dalam? Kolaborasi obat? Apakah langsung dikasih obat atau periksa adanya parestesi atau kelumpuhan lengan kanan. Oke. Nah, kita curiganya, pasien terpasang gips berarti dia bisa tentunya ada terjadi fraktur ya di tulang hasta ya, atau di bagian lengan kanan ini. Nah, kemudian tindakan keperawatan pertama artinya apa? Sebelum kita harus, misal anggap saja ada pasien di depan kita. Kita asumsikan, kita menganalogikan ada pasien di depan kita, kemudian dia langsung
mengatakan Nes atau Mbak, Mas, tangan saya ini kok nyeri. Nah, apakah teman-teman langsung beri obat? Nah, apakah teman-teman langsung napas dalam aja, Bu, napas dalam, coba napas dalam? Atau seperti apa? Pastinya teman-teman akan mengecek. Nah, mengecek ya. Tindakan pertama teman-teman pasti akan melakukan pengecekan nih, atau pengkajian saat keluhan yang terjadi pada saat itu, keluhan yang aktual. Nah, apa yang dikaji? Yaitu opsi D. Ya, yaitu apa? Yaitu periksa adanya parestesia dan kelumpuhan lengan kanan. Apakah terjadi seperti itu? Biasanya orang yang terpasang gips, apabila gipsnya terlalu kencang, itu dapat menyebabkan salah satunya bisa parestesi. Ya, parestesi biasanya semakin berkurang, dan kita juga cek apakah ada kelumpuhan di lengan kanannya. Maka kita lakukan pengecekan. Oke, saya rasa banyak sekali ya jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini. Jadi kompeten teman-teman yang menjawab soal nomor 2 ini dengan opsi pilihan D. Oke. Oke. Ya, selamat malam. Saya sambil melihat komentar ya yang ada di YouTube ini. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, clear ya soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke IGD mengeluh sesak dan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 150/90, frekuensi nadinya 96 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, suhunya 38. Pertanyaannya, apakah rencana tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? A. Kaji fungsi pernafasan. B. Bantu pasien posisi semi-volar. C. Kompres dada dengan air hangat. D. Anjurkan klien melakukan distraksi. Atau E. Ajarkan pasien tarik nafas dalam. Oke, kira-kira apa jawaban pada soal nomor 3 ini? Teman-teman silakan coba menjawab dulu. Sama ya, masih berhubungan dengan tindakan keperawatan pertama ya. Masih berhubungan dengan tindakan keperawatan pertama. Oke, sambil lalu menjawab nomor 3 apa jawabannya? Silakan ketik di kolom komentar. Yang baru bergabung langsung saja kita masuk soal sudah nomor 3. Silakan teman-teman menjawab, langsung saja ketik di kolom komentar jawabannya apa. Langsung ketik aja 3A atau 3B atau 3C atau 3D atau 3E. Oke, sambil menunggu teman-teman menjawab, jangan lupa subscribe channel kami, yaitu Perawat Online. Semoga teman-teman selalu update video-video terbaru kami terkait tips, trik. Kadang-kadang kita juga membawakan video seringkali, yaitu latihan-latihan soal UKOM. Ya, baik itu KMB, Gadar, Jiwa, Matematika Anak, dan lain sebagainya. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya, juga klik loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke ya, jadi kita di saat pandemi ini kita bisa belajarnya lebih fleksibel lagi ya, lebih simpel, sederhana, menggunakan cukup di rumah saja.
kemudian pakai HP Anda atau gadget Anda, kita bisa belajar bersama, tentunya bersama Satria Institute di channel Perawat Online. Oke, kira-kira jawabannya apa? Langsung coba kita bahas soal nomor 3 ini. Pertanyaannya adalah rencana tindakan keperawatan pertama. Nah, berarti adalah, saya ulangi lagi, kalau ada pertanyaan adalah tindakan yang pertama atau tindakan yang sudah dilakukan, maka teman-teman adalah harus mengasumsikan tindakan yang harus segera teman-teman kerjakan. Ya, artinya bukan tindakan yang rumit, tapi tindakan yang sederhana yang langsung bisa dikerjakan. Oke, ada seorang laki-laki datang ke IGD, keluhannya sesak dan nyeri dada sebelah kiri. Menjalar ke bahu lengan kiri yang dirasakan spontan, kemudian kita lihat TTV-nya. Tekanan darahnya mengalami peningkatan ya, 150/90. Frekuensi nadi masih rentang normal. Frekuensi nafasnya kita lihat 30 kali per menit. Nah, ini berarti sesaknya sudah sampai RR-nya 30 kali per menit. Suhunya ada peningkatan. Nah, pasien sesak, RR-nya sudah 30 kali per menit, maka tindakan yang harus teman-teman segera lakukan apa? Apakah kompres, kaji fungsi, ajarkan pasien tarik nafas dalam, distraksi? Oke, langsung coba kita kunci. Hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi B, ya, yaitu bantu pasien posisi semipolar. Kalau ada pertanyaan tindakan pertama, biasanya berhubungan dengan memposisikan pasien. Ya, jadi kuncinya di situ, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu bantu pasien posisi semipolar. Ya, untuk mengurangi sesak yang dialami pasien. Baru nanti kita bisa melakukan pengkajian lebih dalam, kaji fungsi pernafasannya, mungkin nanti bisa diberi oksigenasi, plus dilakukan distraksi, kemudian tarik nafas dalam, itu juga bisa. Oke, soal nomor 1, 2, 3 tadi berhubungan dengan tindakan perawatan pertama. Nah, hati-hati, nanti berbeda apabila ada pertanyaannya tidak ada kata pertamanya. Apakah tindakan perawatan pada pasien? Nanti beda lagi jawabannya. Oke, nanti makanya selalu stay tune di channel kami, karena nanti setiap minggunya kita akan selalu update ya live seperti ini terkait pembelajaran soal-soal UKOM. Oke, nomor 3 clear, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4, teman-teman. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH-nya 7,45, PCO2-nya 30, HCO3 20. Kemudian pertanyaannya adalah apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? A. Asidosis metabolik, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Alkalosis respiratorik, atau E. Asidosis campuran. Nah, kira-kira apa jawaban dari soal ini? Soal terkait tentang BGA atau gas darah arteri, ya, atau AGD, analisis gas darah. Sama kayak BGA, ya, BGA kan bahasa Inggrisnya blood gas analysis. Nah, bahasa Indonesianya AGD, analisis gas darah. Soal-soal seperti ini pasti muncul di UKOM, ya, interpretasi seperti ini pasti muncul di UKOM. Jadi teman-teman harus pahami asidosis itu bagaimana cirinya, alkalosis bagaimana cirinya, asidosisnya dibagi dua, ada yang metabolik dan respiratorik, alkalosis juga seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu ciri-ciri dari keempat ini ya, keempat kondisi terkait interpretasi BGA. Oke, kira-kira apa jawabannya? Silakan teman-teman langsung ketik di kolom komentar, sama seperti tadi ya, 4A, 4B, 4C, 4D, atau 4E.
Dan tentunya teman-teman harus tahu nilai normal ya, nilai normal dari pH itu berapa, PCO2 itu berapa, HCO3 itu berapa. Nah, kalau sudah tahu nilai rentang normalnya, nanti teman-teman akan lebih mudah dalam menganalisis. Oh, ternyata pH-nya rendah, oh ternyata pH-nya tinggi. PCO2-nya juga apakah tinggi atau rendah, samanya juga dengan nilai HCO3, apakah dia tinggi atau rendah. Ya tentunya dalam kondisi yang abnormal kalau seperti ini ya. Karena di sini tidak ada tulisan normal, tapi ini adalah merupakan kondisi yang abnormal semua. Jadi jelas yang disampaikan di soal ini rentangnya adalah rentang di luar rentang normal. Sekarang tinggal ditentukan apakah tinggi atau rendah. Oke, coba teman-teman menjawab dulu. Kita mengingat kembali, ya mengingat kembali terkait pelajaran BGA. Oke, yuk yang lain segera coba menjawab. Yang lainnya segera yuk kita belajar bersama, coba saja kira-kira jawaban apa ya. Oh ya, teman-teman yang akan mengikuti UKOM di periode ini, pastikan ke pihak kampus masing-masing apakah sudah didaftarkan apa belum. Ya, kemudian di periode UKOM kali ini mungkin adanya perubahan tempat lokasi, jadi teman-teman bisa meminta pihak kampus untuk merubah lokasi tempat ujian itu sesuai dengan tempat tinggal teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu lagi harus ujian di lokasi yang dekat dengan kampus ya, apalagi kan sekarang masih libur nih, kita masih belajar di rumah, kampus juga masih belum memulai perkuliahan secara tatap muka langsung, semua perkuliahannya masih secara online. Nah, ini masih bisa teman-teman segera lakukan konfirmasi ke pihak kampus masing-masing supaya teman-teman ini bisa mengikuti ujian di tempat ujian yang dekat dengan lokasi tempat tinggal teman-teman. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi. Oke, sekarang kita coba bahas ya langsung soal nomor 4. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita cukup untuk menghemat waktu, kita tidak perlu membaca kasus, tapi kita fokus saja langsung ke nilai dari AGD. Ya, nilai dari BGA-nya. pH 7,45, kira-kira tinggi atau turun? Oke, sekarang saya akan men-share dulu nilai normal. Ya, pH itu rentang normalnya adalah 7,38 sampai 7,42. Ya, ada yang mengatakan 7,38 sampai 7,45 ya. Kemudian PCO2 itu adalah rentang normalnya antara 38 sampai 42. 38 sampai 42. Sedangkan HCO3 itu rentang normalnya 22 sampai 28. Ada yang mengatakan 22 sampai 26 ya. Nah, kalau kita sudah tahu rentang normalnya, maka kita sudah bisa menentukan. Kalau pH 7,45 berarti itu adalah pH dalam kondisi yang tinggi. Ya, pH-nya naik. Kalau pH-nya naik berarti apa? Apakah asidosis atau alkalosis? Oke, jelas ya, alkalosis ya. Kalau pH-nya rendah itu asam. Asam artinya apa? Asidosis. Kalau pH-nya tinggi itu maka alkalosis. Jadi opsi A, opsi B, opsi E itu bisa kita buang, kita tinggalkan, kita hilangkan, kita eliminasi.
tinggal antara C dan D. Ya, sekarang tinggal kita tentukan apakah alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Caranya bagaimana? Kita lihat dari PCO2 dan HCO3. Nah, HCO3-nya naik atau turun, tadi yang sudah saya sampaikan, nilai normalnya antara 22 sampai 26 atau 28. Ya, kalau 20 berarti kan turun atau rendah. Nah, kalau rendah, kalau rendah maka jawabannya adalah apa? Oke, tepat sekali ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D, alkalosis respiratory. Ya, kenapa kok bisa begitu? Tadi ya, pH-nya naik. Kalau pH-nya naik, jelas itu alkalosis. Kemudian dilihat HCO3. HCO3-nya ternyata turun. Kalau turun berarti ya alkalosis respiratory. Kalau HCO3-nya naik, maka kebalikannya yaitu metabolik. Jadi soal pada nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah opsi D. Oke. Ya, oke, kompeten teman-teman yang menjawab D pada soal nomor 4. Oke, bisa kita lanjut. Soal nomor 4, clear ya. Kita coba lagi, masih ada soal yang berhubungan dengan BGA atau analisis gas darah. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pasien laki-laki usia 67 tahun masuk ke UGD dengan keluhan sesak napas, hidung tampak kembang kempis atau penafasan cuping hidung, muka pucat, sianosis, ada tarikan otot interkosta, suara napas ada ronki basah. Hasil laboratorium ditemukan pH-nya 7,20, PCO2-nya 48, HCO3 28. Apakah interpretasi dari hasil laboratorium di atas? Opsi A adalah alkalosis respiratorik, B asidosis respiratorik, C alkalosis metabolik, D asidosis metabolik, atau E alkalosis campuran. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ada soal panjang seperti ini, kita hemat waktu. Ya, kita harus pandai-pandai menghemat waktu dalam mengerjakan soal UKOM yang jumlahnya adalah 180 soal. Kalau sudah ada soal seperti ini, kalau sudah ada opsi jawaban yang berhubungan dengan interpretasi BGA, kita tidak perlu membaca semua soal, tapi kita fokus langsung saja kepada hasil lab atau hasil nilai dari AGD-nya. Oke, kita coba. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 5 ini. Langsung saja ketik jawabannya di kolom komentar. 5A, 5B, 5C, 5D, atau 5E. Oke, kalau ada soal seperti ini, paling tidak di bawah 1 menit, kita harus sudah bisa menjawab. Ya, karena soal seperti ini, rugi kalau teman-teman sampai salah menjawab. Karena kalau soal-soal seperti ini, soal hitungan, soal analisis BGA, itu adalah soal yang sudah pasti. Pasti jawabannya karena dengan menghitung mutlak benarnya ya. Jadi harus cermat, teliti, dan wajib benar ya. Biasanya kalau mentor di bimbel kelas Jago Ukom di Sakti Institute, kalau ada soal seperti ini hukumnya wajib benar. Nah ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut sudah sering ya mendapatkan instruksi kalau soal seperti ini hukumnya wajib benar. Haram kalau salah ya, seperti itu. Oke, silakan.
Kira-kira apa jawabannya? Oke, semoga masih semangat ya malam-malam seperti ini. Jangan ngantuk dulu, kita belajar dulu. Silakan coba menjawab. Oke, langsung sekarang kita bahas. Sudah banyak yang menjawab. Kita bahas, kita langsung fokus ke hasil AGD-nya. Nah, pH 7,2 kira-kira naik atau turun? Oke, turun. Nah, kalau pH-nya rendah, maka pasti asam. Kalau asam apa? Yaitu asidosis. Asam berarti asidosis. Berarti jawaban yang ada alkalosis itu kita eliminasi. Opsi A, C, E itu kita eliminasi. Tinggal kita tentukan apakah dia respiratorik atau metabolik. Nah, kalau asidosis, yang perlu kita perhatikan adalah pH dan PCO2 saja. Kita fokus ke dua nilai itu. PCO2-nya tinggi atau rendah? Oke, tinggi ya. Berarti kalau pH-nya rendah, PCO2-nya tinggi, maka itu berhubungan dengan respiratorik. Ya, jadi jawaban yang benar yaitu adalah opsi B, ya asidosis respiratorik. Nah, kalau PCO2-nya ternyata turun, pH-nya juga turun, maka dia baru asidosis metabolik. Ya, sebenarnya mudah cara menghafalnya. Oke, sudah banyak yang benar. Ya, sudah mulai terbiasa. Soal ini pasti muncul, pasti ada di soal hukum ya, baik yang ketiga maupun yang NES juga sering muncul. Oke. Oke, bisa kita lanjut soal ini. Lanjut ya. Oke. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 6, teman-teman. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. Yang masih soal berhubungan dengan BGA. pH-nya 7,55, PCO2-nya 45, HCO3-nya 30. Nah, apakah interpretasi dan hasil gas apakah interpretasi dari hasil gas darah tersebut? A. Asidosis metabolik, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Alkalosis respiratorik, atau E. Asidosis campuran. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat pada soal nomor 6? Oke, 30 detik saya rasa langsung coba jawab ya, tidak perlu sampai 1 menit. pH-nya naik turun, naik. Oke, PCO2-nya naik turun, naik. HCO3-nya naik turun, naik. Nah, berarti kita sudah bisa menyimpulkan apa ini jawabannya. Kalau pH naik, berarti yang dilihat adalah pH dan HCO3. Yang jelas bukan asidosis ya. Jadi yang jawab A, B, E sudah pasti salah. Karena pH-nya meningkat. Oke, langsung saja kita kunci. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C, alkalosis metabolik, karena pH-nya, nah ini perhatikan, pH-nya 7,5, artinya apa? Artinya pH-nya adalah naik di atas normal, tinggi. Kalau tinggi berarti kondisi basah. Kalau basah berarti apa? Yaitu alkalosis. Nah, kemudian dilihat adalah HCO3-nya. HCO3-nya rendah apa naik? Ternyata HCO3-nya juga meningkat. Kalau meningkat berarti adalah metabolik. Kalau HCO3-nya menurun baru respiratorik ya. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Oke ya, bisa dipahami ya hal terkait tentang BGA. Kalau asam itu asidosis, kalau basa itu alkalosis. Oke, soal nomor 7. Nah, masih BGA.
20 detik harus wajib dijawab dan benar. Ya, wajib benar. Yuk, jangan ngantuk, wajib benar jawabannya. Saya bacakan dulu. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH-nya 7,3, PCO2-nya 30, HCO3-nya 22. Apakah interpretasinya? Apakah asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, atau asidosis campuran? Oke, dilihat pH-nya 7,3. Nah, kira-kira rendah atau turun? Sorry ya, rendah atau turun sama ya. Apakah rendah atau tinggi? Nah, kalau rendah berarti sudah pasti asam. Kalau asam apa? Asidosis. Jadi opsi C dan opsi D kita eliminasi. Sekarang kita lihat karena asidosis, yang perlu kita lihat adalah nilai pH dan PCO2 saja. Nah, PCO2-nya naik atau rendah? Ternyata PCO2-nya juga mengalami penurunan. Nah, kalau penurunan berarti apa? Asidosis. Oke, tepat sekali ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, asidosis metabolik, karena PCO2-nya juga mengalami penurunan. Kalau PCO2-nya naik, baru yang asidosis respiratorik. Nah, sudah mulai banyak yang benar. Ya, jadi begitu ya cara menganalisis soal-soal interpretasi BGA. Mudah ya. Intinya teman-teman harus paham dulu rentang normal dari pH, kemudian PCO2 dan HCO3. Oke, soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di IGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas, dengan keluhan sesak napas dan kesadaran menurun. Perawat melakukan pengkajian, ditemukan trauma dada dan flail chest. Nah, apakah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien mengalami flail chest? A. Sianosis, B. Peningkatan tekanan darah, C. Gerakan paradoksal, D. Nafas cepat dan dangkal, atau E. Kesulitan bernafas khususnya saat ekspirasi. Oke, yuk segera teman-teman coba langsung jawab di kolom komentar 8A, 8B, 8C, 8D, atau 8E. Oke, kira-kira apa jawabannya? Perhatikan pertanyaannya ya, apakah hasil pengkajian yang untuk menentukan klien mengalami flail chest? Ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain untuk menjawab soal nomor 8. Ada yang masih ingat flail chest itu apa? Ya. Oke, saya jelaskan sekilas ya terkait tentang flail chest. Flail chest itu biasanya disebabkan adanya trauma pada tulang rusuk atau tulang iga. Biasanya terjadi patah tulang pada tulang-tulang iga ini, terjadi patah tulang yang multiple, biasanya akibat trauma, bisa kecelakaan ya yang paling sering, atau jatuh dari ketinggian, kemudian sehingga menyebabkan terjadinya flail chest itu. Flail chest ciri khasnya adalah karena adanya tulang rusuk yang patah, sehingga harusnya kan tulang rusuk ini nyambung, tapi karena patah sehingga seakan-akan tulang rusuknya mengambang ya, seperti halnya tulang rusuk yang melayang. Nah, kan ada tulang rusuk sejati, kemudian dari yang tulang rusuk melayang. Nah, tulang yang patah itu nanti seakan-akan seperti tulang rusuk melayang mengambang, sehingga pada saat kita melakukan inspirasi, ekspirasi, maka akan nampak sekali perbedaan antara yang normal dengan yang flail chest di sana.
Kira-kira cirinya apa? Itu adalah hasil pengkajian. Itu yang dimaksud dari soal ini. Apakah cirinya yang menandakan si pasien itu mengalami VLCS? Apakah cyanosis, tekanan darahnya meningkat, gerakan dada paradoksal, nafasnya cepat dan dangkal, atau kesulitan bernafas khususnya saat ekspirasi. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita kunci. Nah, tadi sudah saya sebutkan sekilas ya. Ternyata VLCS itu adanya patah tulang rusuk ya, yang multiple sehingga tulang rusuknya seakan-akan seperti melayang semua ya. Jadi jawaban yang tepat adalah gerakannya itu tidak sama ya, atau disebut dengan gerakan dada paradoksal. Nah, paradoksal itu adalah ciri khas dari pasien-pasien yang mengalami VLCS ya, diingat ya teman-teman. Oke, sekarang bisa kita lanjutkan. Oke, soal nomor 9. Soal terakhir ini ya. Ini soal terakhir pada kesempatan malam ini, pada pertemuan malam ini. Kita sampai membahas 9 soal saja. Oke, saya bacakan soalnya. Pasien laki-laki usia 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PPOK. Perawat akan melakukan tindakan suction pada klien tersebut yang terpasang tracheostomi. Berapakah waktu maksimal yang harus ditentukan perawat dalam melakukan tindakan suction? A. 1 menit, B. 2 menit, C. 50 detik, D. 30 detik, atau E. 10 detik. Oke, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ada terkait tindakan suction ya, atau tindakan menghilangkan sekret ya. Biasanya dilakukan di tracheostomi, pasien-pasien yang berpasang tracheostomi. Berapa lama waktu maksimal suction? Apakah sampai 1 menit, 2 menit, atau 50 detik, 30 detik, atau 10 detik ya. Tentunya tidak akan sampai 2 menit ya, karena namanya tindakan suction itu pastinya nanti akan menyebabkan penyumbatan dari saluran napas. Jadi suction yang terlalu lama itu bukan malah membuat kondisi pasien membaik, tapi asupan oksigen yang masuk ke paru-paru akan menjadi terhambat. Begitu juga sebaliknya. Karbon dioksida yang keluar akan terhambat karena adanya selang suction yang terlalu lama kita lakukan. Oke, langsung teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Silakan ketik 9A, 9B, 9C, 9D, atau 9E. Oh ya teman-teman yang baru bergabung atau tertinggal untuk soal-soal yang sudah ada, jangan khawatir, video ini nanti bisa teman-teman lihat kembali ya, bisa teman-teman pelajari kembali secara utuh dari awal sampai nanti di akhir ya. Jadi teman-teman yang tadi sempat terlambat datang ke kelas YouTube ya, kita sebutnya kelas YouTube ya, datang terlambat, tidak perlu khawatir, video ini nanti bisa teman-teman review kembali, diulang dari awal sampai akhir. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi ya, tentunya 10 detik ya, 10 detik maksimal adalah suction, tindakan suction yang perlu kita lakukan. Maksudnya 10 detik itu adalah dalam misalnya ini adalah lubang tracheostomi. Kemudian ini ada suction. Ya, ada suction, kita masukin itu adalah paling tidak 10 detik. Bukan tindakan suction
secara keseluruhan hanya 10 detik, tapi pada saat selang session itu masuk itu adalah 10 detik. Jangan lebih dari 10 detik baru kita angkat ya. Kemudian kalau masih ada secret, masih banyak secret, kita bisa ulangi kembali selama 10 detik. Itu yang dimaksud dengan waktu maksimal melakukan tindakan suction. Jadi jawaban yang tepat opsi E ya. Jadi kompeten, selamat teman-teman yang kompeten menjawab opsi E. Nah, dari 9 soal ini kira-kira siapa yang menjawab benar semua? Ya. Boleh tulis di kolom komentar, atau salah satu, atau saya salah 2, atau salah 3, silakan ya. Ketik di kolom komentar supaya kita bisa saling menyemangati teman-teman lainnya. Dan harapannya nanti di UKOM periode ini kita semuanya bisa kompeten dan menjadi perawat profesional tentunya. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang ya, sudah stay tune di channel Perawat Online. Jangan lupa kami tetap meminta dukungan teman-teman semuanya untuk subscribe channel kami Perawat Online supaya kami tim dari Safety Institute selalu semangat untuk mengupload video-video terkait dunia keperawatan. Salah satunya adalah membahas soal-soal hukum perawat ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga sukses di periode hukum kali ini. Selamat beristirahat. Salam sukses kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.